Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hari ini kita dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ahli jannah. Alhamdulillah. Dan tak lupa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti kita mengharapkan syafaatnya. Semoga kita bahagia. Salam hormat takdim Habib yang sangat tinggi kepada penerus Pondok Pesantren Ahli Jannah, Abuya Entuh, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Habib, para habaib yang sudah hadir di sini. Habib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Insya Allah kita mendapat keberkahan dari para habaib. Amin ya robbal, sehingga kita menjadi bahagia. Dan kepada alim ulama Habibuna Muhammad, penerusnya Rasulullah, kita sampaikan salam pula yang tinggi. Semoga para alim ulama kita mendapat rahmat dari Allah, kemuliaan, sehat wal afiyah, mudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada aparat pemerintah, dari TNI-nya yang Habib banggakan, Bapak polisinya yang mana telah bekerja siang dan malam untuk mengamankan, mensterilkan ini tempat. Mudah-mudahan aparat TNI dan polisi mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hadirin semuanya, bapak-bapak ahli jannah, ibu-ibu yang soleha, semoga sehat wal afiyah, membawa pulang banyak barokah dari tempat majlis ahli jannah, dan kita semua menjadi bahagia. Kita sudah mendengarkan tadi munakib Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Habib berdiri di sini dengan perintah dari guru kita yang mulia. Habib tidak bisa apa-apa sebenarnya, tapi tidak bisa menolak perintah guru. Tidak boleh, ya apa daya. Tapi Habib mau menceritakan bagaimana Habib sampai di sini. Apa yang Habib dapatkan di sini, yaitu amanat dari almarhum al-alim al-alamah Buya Damyati. Jadi tahun 94 dulu Habib datang dari Bangka, masuk ke wilayah Cikupa, Bojong. Di situ ada pesantren Kiai Mangsur, Kiai Haji Mangsur. Habib tidur di situ, makan minum sama anak-anak pondok pesantren, sama anak-anak santri, bercanda bergurau di situ, ngobrol sama ulamanya Kiai Mangsur malam dan siang. Pada hari Jumat, selesai sholat Jumat, Habib masuk ke Gobong,
Tidak berapa lama ada satu santri yang manggil Habib. Habib, Habib katanya. Habib dipanggil Mama. Oh, jadi Habib langsung menuju Mama. Mama keluar dari rumah bilang, Habib, saya mohon maaf, saya dapat undangan dari santri hari ini. Tapi kalau kata Habib saya tidak boleh berangkat, saya tetap tidak berangkat. Begitu. Bagaimana Habib? Kata Habib, ya berangkat Mama. Ini panggilan santri, umat pada banyak yang nunggu. Kesian. Walhasil mau berangkat nih Mama, belok lagi nemuin Habib. Habib begini aja katanya. Habib sudah pernah belum ke pasar Kemis? Di situ Habib akan bahagia, Habib akan senang karena ada ulama di situ namanya Buya Damyati. Nanti kalau Habib mau diantar sama santri. Walhasil singkat cerita, Habib mau diantar sama santri, setengah jam nyampe ke Cilongok ini. Nyampe ke Cilongok. Alhamdulillah ditunjuk sama santri, itu Habib rumahnya. Terus Habib menuju rumah itu, pas dari situ keluar seorang ibu yang anggun, seorang ibu yang wajah seorang keibuan setengah baya. Terus Habib permisi, Umi, Habib ingin ketemu sama Mama Damyati. Beliau ya sebentar dengan ramah tamanya. Beliau masuk ke dalam, enggak berapa lama Habib dipersilakan masuk sama beliau. Ini cerita Habib sampai ke Cilongok. Habib duduk di majelis. Majelis belum dipasang kayu-kayu seperti itu, masih semen biasa. Duduk di majelis, tidak berapa lama Buya Damyati keluar. Paling 2 menit Habib nunggu. Buya Damyati keluar dari dalam dengan seperti anak kecil itu langkahnya berjalan seperti anak kecil, tapi cepat gitu loh menuju Habib. Gayanya begitu. Habib, maaf gitu. Buya Damyati, alhamdulillah. Singkat cerita Habib sama Buya. Bagaimana maksud Habib silaturahmi dan apa yang Habib lihat? Masya Allah, Masya Allah. Duduknya beliau, makannya beliau, ngobrolnya beliau dengan penuh sunnahnya Rasul. Habib perhatikan terus itu. Sebab kata Buya Mama Mansur, Habib kalau ke Cilongok hati-hati katanya. Jangan seperti sama dengan saya bercandanya. Sebab di Cilongok itu mukasafah, kasab. Jadi Buya Damyati ini banyak yang menceritakan bahwa beliau adalah seorang yang alim yang mukasafah. Jadi tambah semangat Habib memperhatikannya. Hati Habib berkata-kata, bagaimana amalannya ini sehingga apa gerak-geriknya, tingkah lakunya mudah benar melaksanakan sunnah. Bagaimana wajibnya? Pasti sudah selesai wajibnya. Gitu kan? Benar enggak Pak? Kalau sunnahnya mudah pasti wajibnya selesai. Dan raut wajahnya, Masya Allah, seperti rembulan terang benderang. Habib melihatnya menjadikan hidup hati Habib melihatnya. Mendengar cerita-ceritanya menjadikan semangat buat Habib. Ini seorang pendiri pondok ini Buya Damyati. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya ini
mendapat barokah berkat daripada Mama Buya Damyati, sehingga tujuan kita semuanya menjadi berkah. Dan singkat cerita, Habib bercerita di dalam hati Habib sendiri bagaimana ini amal Buya Damyati ini sehingga seperti ini, mukanya ceria, mukanya bersinar, duduknya tenang seperti air lautan yang tidak ada gelombang, tenang, dan kita menjadi senang di situ. Nah, ini orang-orang yang sudah sampai mensucikan hatinya daripada titik-titik 60 titik yang ada di dalam hati, titik kegelapan. Beliau sudah menghilangkan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nur. Jadi salat itu adalah cahaya. Pantas saja. Artinya Mama Buya Damyati ini orang yang banyak sujudnya, banyak zikirnya, sehingga dari hatinya yang bersih keluar nampak di aura mukanya cahaya yang berkilauan. Bukan cahaya putih aja, ada bening-bening berkilauan wajahnya. Ini Habib yang menyaksikan. Bangga enggak Bapak? Bangga enggak? Senang enggak? Insya Allah kita bahagia bersama beliau nantinya di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga ya. Ini Habib yang menyaksikan. Dalam hati Habib ini, Habib membenci diri Habib sendiri. Habib menjelekkan diri Habib sendiri. Beb, ini kakekmu wali. Habib ini kakeknya wali, pandai ngaji, hafid Quran, hafal hadis, banyak santri. Kamu siapa? Ini Habib menjadikan diri sendiri. Kamu siapa? Cuman mengaku-ngaku doang. Iya kan? Kakek boleh wali. Kita siapa? Di hadapan yang mulia Mama Buya Damyati, Habib berkecamuk dalam hati ini, bertanda tanya, minta kepada Allah, ya Allah, dalam hati ini, mudah-mudahan ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sehingga Buya Damyati ini yang dikatakan kasab mukasapa memberi satu ijadah sama Habib supaya Habib bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi seterusnya terus di dalam hati Habib. Di dalam hati Habib sudah tidak bisa mendengar apa beliau bertanya sama Habib. Habib dalam lamunan. Ternyata ditegur sama beliau, Habib minum, makan ini Habib dengan ramahnya. Habib sadar dan beliau mulai memberi satu isyarat kepada Habib. Mulai mengkasapi Habib, apa yang Habib mau mulai dikasih sedikit demi sedikit. Akhirnya Habib dikasih sama beliau. Nah, ini amalan-amalan yang yang tidak pernah dikeluarkan sama orang lain, amalan sir. Beliau mengamalkan ini yang tersimpan, tersembunyi. Alhamdulillah. Jadi beliau mengucapkan syahadat, mengucapkan Al-Fatihah, ayat kursi, surat Ikhlas, Al-Falaq. Itu mulai mengkasapi apa yang Habib minta, Allah ijabah. Dan beliau tahu Habib meminta satu ijazah supaya hati Habib terang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Beliau sudah hatinya tenang, enggak ada gundah gelana, enggak ada mikir,
Enggak ada yang ditakutin. Tenang. Kita ikut tenang di situ. Alhamdulillah. Ikut tenang kita sama beliau. Masya Allah. Nah, orang yang sudah membersihkan hatinya. Dan Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'annya. Janjinya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang banyak sujud, yang banyak zikir, maka semua kemungkaran yang ada di dalam hatinya dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Gimana Pak kalau hati kita sekarang? Gundah enggak? Hah? Bagaimana coba? Bagaimana zikir kita? Kita sholat aja nih, sholat aja Allahu Akbar, lari setan. Waktu mengucapkan Allahu Akbar, setan lari, korin melemah. Tapi setelah ada di situ, ada loh, ada ketinggalan ini, mau itu, mau ini, mau itu di dalam sholat kita itu. Nah ini inna sholat tanha anil fahsai wal munkar. Ini janji Allah, pasti tidak pernah salah di dalam Al-Qur'annya. Barang siapa berzikir, sholat, pasti dihilangkan sama Allah kemungkaran yang ada di dalam hatinya. Apa kemungkaran itu? Ada banyak, 60 titik. Di antaranya riya. Riya. Bagaimana sholat kita? Kadangkala kita enggak sholat. Sholatnya akhir waktu. Sholatnya rukun-rukunnya, wudunya. Kadangkala macam mana itu? Sehingga hati kita di dalam sholat itu tidak tenang. Masih ingat ini, masih ingat itu, ingat ini, ikut itu. Benar enggak? Iya. Nah ini kemungkaran yang tidak hilang ini karena tidak ikhlas. Perbuatan yang tidak ikhlas. Nah begini jadinya kita ngawur. Kemana tujuan? Besok bagaimana? Rezeki bagaimana? Nah ini tidak ada di depan Habib itu. Habib lihat benar bagaimana cara-cara gerak-geriknya Buya Damyati. Make sunnah-sunnahnya Rasul. Minum tangan kanan, 3 tegukan sedikit. Habib paham itu. Bukan air yang menghilangkan hausnya. Cara beradab, akhlak itu yang menghilangkan haus, bukan air. Masya Allah, masya Allah. Ini guru kita yang ada di sini, yang mana kita berkumpul di tempat ini. Maka Habib katakan ini tempat ahli jannah, tempat berkumpul kita di sini untuk berkeluh kesah. Ya Allah, dosa apa aku? Ya Allah, kemarin aku meninggalkan sholatnya tidak begini, tidak hudur ini segala macam. Ini tempat berkeluh kesah. Insya Allah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kita nggak jadi orang yang sombong, yang riya, yang tidak ikhlas. Ayo, as-sholatun nur, cahaya, dia membentengi dari hati kita yang kotor, yang retak, penuh dengan dosa. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ini bapak-bapak ahli jannah, ibu-ibu yang soleha, santri yang menuntut ilmu, penuh ilmunya, tinggi derajatnya. Insya Allah. Ayo serius sedikit ini. Jadi benar kata Mamak Mansur bahwa di hadapan saya ini adalah orang yang
Mukasabah, yaitu Mama Buya Demyati. Dan sekarang bagaimana penilaian kalian? Bagaimana pelaksanaannya? Melihat penerusnya Buya Entuh. Tadi waktu baca 40 kali Alam Nasroh, lewat di hampir angin yang bau wangi yang tidak ada di dunia ini. Belum pernah Habib merasakan bau seperti itu. Masya Allah. Lewat dari muka Habib ya menuju Buya Entuh lah. Alhamdulillah kita punya guru orang yang soleh. Dan tadi kita ceritakan tentang Munakib Syekh Abdul Qadir Jalani, bagaimana karomah-karomahnya, futuh sirnya. Mudah-mudahan di antaranya dapat sama Buya Entuh, sehingga kita nanti bahagia bersama Buya Entuh. Itu tadi 40 waktu membaca Alam Nasroh, Habib tercium bau wangi. Berarti hari ini malam tadi keluh kesah kita insya Allah dijawab sama Allah. Hajat apapun keluar dari sini diijabah sama Allah. Tidak membawa dosa, membawa berkat yang banyak. Insya Allah. Nah itulah awal dari silaturahmi Habib. Jadi kita jaga ada titik 60 yang bahaya di dalam hati kita. Sampai-sampai sholat kok dia, benar nggak? Sampai-sampai sholat kita diganggu. Ini hati yang gelap. Luar biasa. Apa yang kita cari ini? Sampai sholat kita seperti ini. Sholat ingat kerja, sholat ingat duit, sholat ingat. Tujuannya apa? Ke kubur. Beliau Buya Damyati sudah sampai, sudah naik tangga, sudah sampai di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua terbawa. Dan ini Habib yang bicara, bukan orang lain. Nah, tentang mukasabah Habib mendengar dari Kiai Mansur Cikupa. Dan kata Kiai Mansur bukan dia juga yang banyak cerita, dari Habib Husin Tangerang. Pernah ke majelisnya? Hah? Iya, ada ulama-ulama sepuh dari Banten yang pernah bertatap muka, yang lama ngobrol sama Buya Damyati, pasti dikasih pemahaman sama Allah bahwa beliau mempunyai ilmu yang tinggi. Maka beliau enggak repot. Saksikan di hari ini bagaimana umat banyak, ribuan, ratusan ini. Kalau berdoa, kita berdoa hari ini membaca Fatihah supaya hajat-hajat kita, terutama mau menjadi anak yang soleh. Iya kan? Hari ini kita membaca Fatihah dan membaca sholawat supaya berkah dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويتسقى الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ya Rabbal Alamin. Singkat cerita, begitu cerita Habib. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah supaya tempat ini menjadi tempat keluh kesah kita dan dijawab sama Allah, sehingga kemungkaran dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ihdinas siratal mustaqim.
Terima kasih bapak-bapak yang ahli jannah, yang sayang kepada istrinya, yang selalu memijit istrinya. Ya, malam-malam pijitin istrinya, Pak. Iya, kesian istri kita. Tahu nggak, di bawah telapak kaki istri kita ada surga anak kita, bin. Tidak boleh kita marahin sembarangan. La tardab walakal jannah. Tidak boleh sembarangan kita memarahin istri. Sayangin istri. Malam-malam pijitin, lihat capeknya dia mencuci, menjaga, membersihkan rumah. Kita nggak sanggup. Nggak sanggup. Tahu-tahu laki-laki penuh ego. Arjalu gauma ala nisa. Aku ini pemimpinmu, kamu tidak boleh begini. Setan itu. Enggak boleh seperti itu. Aku ini pemimpin, enggak boleh. Jam 9 rayu, pijitin istri kita dengan lemah lembut. Asing enggak? Iya, kalau mau kawin dua begitu caranya. Jangan marahin istri. Kalau nyepet-nyepet istri marah-marah, anggap aja radio. Bisa kita setelin, kecilin volumenya. Ya enggak? Bisa kita tidurin, kita tidur, dia tidur. Kita datang kedua. Alhamdulillah kita sudah berkumpul ini. Alhamdulillah. Ayo bersyukur kepada Allah. Bersyukur, kita ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahil azim yang banyak. Karena tamlaul mizan, dia akan memenuhi timbangan, dia akan menutupi daripada yang kotor. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cara mau istri dua, pijitin istrinya, insya Allah nggak marah. Ayo, terutama mau lancar usahanya. Kalau istri marah, bakal apes dagangan kita, bakal ketipu. Singkat cerita, alhamdulillah, syukron kasir. Mudah-mudahan semuanya pulang membawa berkah dan bergelora semangat kembali kepengen kepada Allah, kembali kepada Allah, sujud, memperbanyak sujud. Ngapain mikirin dunia yang sudah diberesin sama Allah? Ngapain kita ikut campur dengan urusan Allah? Allah yang ngatur. Lu dapat gua kasih segini, gak bisa dibantah. Itu nafas, itu kebohongan. Jadi jangan ikut campur urusan Allah. Sudah diatur itu rezeki. Dan siapa yang memberi syafaat kita nantinya? Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Syafaatnya dari sekarang ini sampai nanti di yaumil kiamah. Dia tidak mau melihat umatnya bersedih, tidak mau melihat umatnya menderita. Tidak. Jadi siapa yang bisa memanggil Nabi Muhammad, mengajak Nabi Muhammad kemanapun, kemanapun, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Nah, di sini tempatnya. Ahli ibadah, ahli jannah, ini tempat kita berkeluh kesah. Jadi ajak Nabi Muhammad, clear urusan kita. Kan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Benar enggak? Nabi Muhammad rahmatan lil. Nah, kalau dia datang ke rumah kita, selesai enggak urusan kita? Panggil Nabi Muhammad. Apa susahnya? Ya Rasulullah adrikni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Selesai kalau Rasulullah hadir di rumah kita. Mau istri 4, mau beli berlian, gelang, umur kita berkah. Surga pasti. Surga pasti dong bersama Rasulullah. Nggak tahu dia mau di surga mau di mana, pokoknya mau sama Rasulullah, mau sama Rasul, mau sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-afu cukup sekian, mudah-mudahan nanti ada waktu lagi yang lain. Berkahnya ini berkah dari Abu Yantuh. Mudah-mudahan Bu Yantuh selalu ditinggikan derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dibuang semua kesusahan. Dikasih kemudahan-kemudahan sama Allah. Sehingga kita menatapnya, kita bersamanya menjadi bahagia dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.